Bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 5? Ustadzah berharap kalian selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kali ini Ustadzah akan menjelaskan tentang kisah Qorun, kikir dan serakahnya Qorun. Sebelum itu, kalian harus mengenal siapa Qorun. Qorun adalah salah satu orang yang sombong karena kekayaannya yang melimpah. Berikut ini Ustadzah akan memberikan video tentang kisah Qorun dan kekayaannya. Agar kalian lebih memahaminya, perhatikan video tentang Qorun berikut ini dengan baik ya anak-anak, agar kalian bisa mengambil manfaat dari cerita tersebut. Selamat menyaksikan. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin, bernama Qorun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yashar, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Qorun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikanku sedikit harta, supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Qorun diberi kecukupan harta. Dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari, kekayaan Qorun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Qorun berubah menjadi orang yang sombong dan riya atau suka pamer. Wahai Qorun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah, dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Qorun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa seizin Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemari. Hartaku sungguh sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang, aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari, Qorun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah, dikawal oleh para pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot kekar. Wah, lihatlah Qorun itu. Sekarang ia sangat kaya. Jubah yang dikenakannya berlapiskan emas yang sangat berkilau. Benar, saudara. Tapi sayangnya dia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Qorun di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu. Wahai Qorun, tidak ingatkah masa lalumu? Dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah wahai Qorun. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Qorun tetap bersikukuh, tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkanmu, karena dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu, jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan.
Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya. Pergilah wahai Musa, kau hanya menggangguku. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi wahai pelayan? Terjadi gempa bumi, tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh emas-emasku, berlian pujaanku, perhiasan mewahku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan sebelum Sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi 2 bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Demikianlah kisah Korun dan hartanya. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video yang sudah Ustadzah berikan. Berikutnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Kikir dan serakah Harun. Kikir atau pelit dalam bahasa Arab disebut juga dengan bakhil. Kikir kebalikan dari dermawan. Kikir adalah sebuah sifat yang enggan berbagi sebagian hartanya kepada orang lain yang berhak. Orang yang kikir merasa harta yang dimilikinya adalah hasil dari jerih payahnya sendiri, sehingga ia enggan bersedekah, memberi infak, atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Orang yang kikir atau bakhil hanya akan menemui kesukaran. Selain itu, orang yang kikir akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa, menjadikan sombong, congkak, serta cinta dunia yang berlebihan. Bagaimana agar kita terhindar dari sifat kikir? Beberapa kebiasaan yang dapat kita tanamkan untuk menghindari sifat kikir antara lain seperti yang ada di buku kalian halaman 130 ya anak-anak. Pertama, mengingat-ingat bahwa harta yang kita miliki adalah titipan Allah. Kedua, mengingat akibat buruk yang timbul dari sifat kikir, misalnya mendapat kesukaran dari Allah dan dijauhi teman. Tiga, membiasakan diri memberi kepada orang lain walaupun sedikit. Empat, melihat kehidupan orang miskin yang serba kekurangan. Lima, mengingat pahala yang didapat apabila kita bersifat dermawan. Enam, sadar bahwa harta benda tidak akan kekal dan dibawa mati. Nah, tidak sulit bukan menanamkan kebiasaan agar kita terhindar dari sifat kikir? Insya Allah, jika kita memiliki sifat dermawan, rezeki dari Allah akan terus mengalir. Sebaliknya, jika memiliki sifat kikir, Allah akan memberikan kesukaran kepada kita. Anak-anak, selain sifat kikir, Harun juga dihinggapi sifat serakah. Keserakahannya terhadap harta benda membuatnya lupa diri bahwa kekayaan yang dimilikinya adalah karunia Allah semata. Harun merasa harta benda berlimpah miliknya adalah semata-mata karena kerja kerasnya. Karenanya, Harun selalu merasa kurang meskipun hartanya telah berlimpah. Harun ingin memiliki seluruh harta bendanya sendirian tanpa mau berbagi sedikit pun dengan orang lain yang tidak mampu. Mari kita pahami sifat serakah. Serakah dalam bahasa Arab disebut tamak. Serakah atau tamak adalah sifat tidak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai dan menginginkan lebih banyak lagi. Adapun ciri-ciri orang yang serakah adalah tidak peduli dengan kepentingan umum. Yang kedua, egois. 3, rakus terhadap dunia. 4, selalu menginginkan kekayaan dalam jumlah yang banyak. Seperti contoh gambar yang ada di samping ini termasuk serakah ya anak-anak, karena anak pada gambar ini makan dengan jumlah yang banyak. Meskipun dia sudah kenyang, perutnya sampai besar, tapi dia tetap memakan semua makanan itu sendiri tanpa mau berbagi. Adapun dampak negatif dari sifat serakah antara lain 1. Dijauhi orang lain. 2. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. 3. Hatinya tidak tentram. 4. Menjadi teman setan. 5. Melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Merusak kerukunan dan kedamaian. 7. Kehidupan selalu gelisah. 8. Mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara menghindari sifat serakah seperti yang ada di buku kalian halaman 131. Namun selain yang ada di buku kalian, ada juga beberapa cara lainnya. Contohnya seperti ini: banyak bersyukur, membiasakan qanaah, mengingat akan azab Allah Subhanahu wa taala, menghindari sifat iri dan dengki, berusaha hidup sederhana, menghindari khayalan yang tak berguna, menyadari bahwa rezeki manusia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.